Terima kasih semuanya buat teman-teman media udah hadir, buat para sahabat, juga buat ibu dan bapak yang kami hormati, buat para kreator. Sebelumnya aku pengen mengajak kreator daripada film Jumbo yang hadir dan duduk bersama kita hari ini untuk berdiri memperlihatkan Teman-teman kreator di mana? Kalau memang hadir atau mungkin berdiri di sebelah kanan ya. Kayaknya di studio samping soalnya 200 orang teh. Oh iya, ada bisa. Ada di sini. Halo. Terima kasih. Jadi kenapa sih akhirnya kita sepakat di Visinema Studios itu ingin menghadirkan film Jumbo? Jadi pada dasarnya kita kenalan dulu. Visinema Studios itu adalah sebuah divisi yang ada di dalam grup Visinema yang fokus untuk membuat konten yang baik untuk anak dan keluarga di Indonesia gitu. Kenapa? Bukan cuma karena saya sebagai seorang ibu yang punya sekali concern terhadap minimnya konten anak di Indonesia yang kurang bisa banyak dinikmati oleh semua kalangan, utamanya anak-anak. Jadi dari situ kami lahir sebagai sebuah komitmen Angga Dwi Songko selaku CEO kami, dan dari situ kami betul-betul merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab kami sebagai kreator, bahwa kami memiliki fasilitasnya gitu, dan kami memiliki kemampuannya untuk bisa menggali lagi cerita-cerita yang lebih baik lagi untuk anak dan keluarga Indonesia. Itu yang sebenarnya kami inginkan, maka Jumbo hadir. Dan kenapa akhirnya dalam bentuk animasi? Saya rasa film animasi menjadi medium yang sangat tepat untuk bisa menggambarkan semua keseruan yang hadir dalam cerita film Jumbo itu sendiri. Memang betul kami ingin sekali hadir membangkitkan animasi di Indonesia, tapi lebih tepatnya bahwa apa yang kami lakukan di sini merupakan sebuah karya hati kami, karya kolektif. Dan tadi Ovi juga udah bilang bahwa ini 100% karya anak Indonesia. Dari semua prosesnya kita lewatin, dan jujur aja proses yang kalau tadi teman-teman lihat gitu ya di videonya, berulang kali saya menitikkan air mata karena perjalanannya tuh nggak mudah gitu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa oh sebuah film animasi itu kayak cuman sebuah karya yang dikelir, diwarnain terus jadi gitu, pada dasarnya enggak. Tapi ini sebuah proses. Setiap dari kita menjadi leader dan percaya akan karya ini untuk bisa utuh dijahit sampai pada akhirnya. Dan saya rasa ini waktunya kami bersama teman-teman bisa merayakan sebuah karya kolektif yang betul disutradarai oleh Rian Adriandi. Namun ini adalah karya bersama yang harapannya bisa menjadi sahabat baru buat teman-teman yang nantinya bisa dinikmati di Lebaran 2025. Aku rasa gitu sih. Iya, keren banget. Jadi cerita di belakangnya dengan perjuangannya ya selama dari tahun 2019 luar biasa. Tapi tadi satu kutipan aku dari kata-katanya Teh Anggi adalah dikelir. Mungkin di sini Gen Z nggak ada yang tahu dikelir diwarnain ya. Ya pakai itu clear gitu nyebutnya ya, pensil warna zaman dulu. Tapi masih dengan Teh Anggi ya. Teh Anggi sebagai produser di film animasi Jumbo ini, apa sih mungkin yang sudah dilakukan juga oleh Teh Anggi supaya membangun ceritanya atau membuat ceritanya lebih relate lagi untuk semua kalangan? Tadi kan sempat disinggung juga sama Teh Anggia kan, pengen film ini tuh bisa dinikmati semua kalangan. Gimana Teh Anggia ceritanya? Yang pasti waktu kita melakukan proses development, kita sama-sama duduk dan kita sama-sama bercerita apa sih yang bikin kita kangen sama masa kecil kita gitu. Masa dimana kita kayaknya punya banyak sekali energi tanpa batas. Ya kan? Bener, sugeras terus ya Teh gitu. Kenapa nih gak diem-diem nih Teh gitu. Terus udah gitu kayak ada masa dimana kita punya banyak sekali sense of wonder gitu ya, imajinasi tidak berbatas juga gitu, dan rasanya besok ya tinggal terjadi besok. Beda banget sama hari ini gitu kan, kayak banyak banget yang dipikirin. Ada masa dimana kayak kita nggak perlu pusing-pusing mikirin apa yang perlu kita jalanin, dan momen-momen itu yang akhirnya kita dudukin, momen-momen apa yang bikin kita kangen, ada rasa hangat apa yang kita rasakan, haru apa, nostalgic apa sih sebenarnya kita kangenin, atau bahkan ada rasa apa yang sebenarnya ingin sekali kita flashback dan melakukan itu gitu di masa kecil. Itu semua kita gather dalam satu ruangan, kita kumpulin ceritanya,
Dari situ keluarlah karakter-karakter yang kemudian menjadi karakter yang bermain di dalam film Jumbo. Dan kenapa kita bilang bahwa ini adalah karya dari kita, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Karena satu hal yang kadang kita lupain adalah, kalau tadi Ariel bilang di dalam film ini ada banyak value-nya gitu, dan salah satu yang menarik dari film ini adalah Don bersama teman-temannya sangat sekali belajar untuk mendengarkan. Kadang kita lupa, kita kadang selalu mendengar untuk bisa menjawab, tapi kita lupa kapan kita bisa mendengar untuk bisa memahami. Dan itu sebenarnya salah satu value yang pengen kita angkat di dalam film Jumbo ini gitu. Dan tentu saja aku harap hadirnya Jumbo bukan cuman hangatnya, bukan cuman serunya, bukan cuman friendshipnya, tapi juga jadi sesuatu yang menarik untuk kita bisa kumpul lagi sama keluarga, membuka lagi ruang diskusi di tengah-tengah keluarga apapun bentuknya. Karena kadang yang kita lupa adalah kehadiran kita sebagai orang tua, sebagai caretaker atau sebagai support system untuk anak-anak kita. Karena aku percaya masa depan anak-anak kita tuh justru datangnya dari kita, para orang tuanya, yang harusnya bisa belajar untuk mengedukasi dirinya menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yang bisa mencintai dirinya lebih baik lagi, dan bisa mencintai anak-anaknya lebih baik lagi. Dan harapan besarnya tentu dari saya adalah film Jumbo ini film untuk semuanya. Jadi harapan besarnya adalah tentu saja ke bioskop. Kalau tadi kamu nangis kecil, aku udah nangis besar ya. Jadi mendingan kita nobar ke bioskop di Lebaran 2025 nanti. Yeay, karena momen ini juga pas banget. Lebaran itu identik dengan kita kumpul bocah biasanya di rumah ya. Selain kumpul bocah, daripada mungkin ngasihnya bentuknya angpau-angpauan, udah bawa aja traktir nonton semuanya ke bioskop ya. Oke, terima kasih Teh Anggia sudah menjawab pertanyaan dari aku. Sekarang kita beralih, ada Kak Novia di sini. Hai, Kak Novia, kalau aku mungkin boleh flashback sedikit. Visinema Studios itu kan sempat juga punya film animasi sebelumnya, lalu merilis lagi film animasi terbarunya. Nah, seperti apa sih bentuk komitmen dari Visinema Studios sendiri untuk memberikan keragaman cerita dan juga bentuk karya di industri perfilman Indonesia? Mungkin boleh dijawab sekaligus menyapa rekan-rekan media di sini. Oke, mohon maaf. Iya, ini emang dummy kalau yang ini. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih semuanya juga sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir menjawab pertanyaan dari Kak Ovi. Tadi Visinema Studios itu selalu percaya bahwa kekuatan cerita adalah backbone dari kami menghasilkan sebuah karya gitu. Dan Jumbo ya adalah salah satu buktinya bahwa kami terus bereksplorasi dalam medium cerita, yaitu saat ini adalah film animasi. Oke, wow. Tapi apa sih Kak sebenarnya yang membuat film Jumbo ini tuh spesial? Sehingga pembuatannya aja tuh sampai 2019 sampai 2025 loh. Yang pasti adalah kita ingin menghadirkan cerita yang indah dan hangat, sesuatu yang tadi sudah disampaikan kalian. Kita percaya bahwa Jumbo adalah film yang memiliki cerita yang indah dan hangat dan layak dan patut dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia. Jumbo untuk semua. Dan memang perjalanan 5 tahun ini tentunya menjadi perjalanan yang sangat berharga dan besar buat seluruh orang, semua orang, utamanya lebih dari 200 kreator yang sudah terlibat. Tentunya banyak kerja keras, curahan hati, semua cinta yang diberikan oleh seluruh kreator yang menghasilkan karya ini. Dan betul, sutradaranya ada di sini, ada Karin Adriandi, dan tapi film ini juga karya dari banyak orang, dan harapannya Jumbo juga bisa dinikmati oleh semua orang. Yeay, Kak Novia, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan aku. Nah, sekarang nih Karyan. Halo Kofi. Aku ngeliat Karyan tuh udah dari zaman stand up comedy sampai sekarang aku nggak lagi teringat ketika ngomongin stand up comedy, tapi aku teringat ketika ngomongin animasi. Ya udah Karyan lah ya. Karena kan kalau boleh kita flashback juga sedikit ya. Ini Karyan ini tuh pernah membawa pulang Piala Citra FFI untuk film animasi pendek terbaik tahun 2020. Ya. Piala masih ada Kak di rumah Kak? Masih Iya. ada. Duplikat lah Kak, buat di rumah nggak ada pajangan. Boleh, aku kirim satu ya. Iya. Tapi Karyan ini kan kembali lagi nih dengan film panjang, bukan lagi film pendeknya. Gimana nih perasaannya Karyan? Aduh, kalau ditanya perasaannya sih, ya ini mungkin sesuatu yang personal banget ya buat aku gitu, karena bercerita di medium film animasi itu udah jadi mimpiku yang paling lama mungkin ya, yang sejauh yang bisa aku ingat tuh dari kecil aku memang pengen bikin film animasi gitu. Aku nggak pernah ingat punya cita-cita lain gitu. Jadi
hari ini sore ini bisa duduk sama teman-teman semua berbagi apa yang 2019 tuh belum ada bentuknya gitu ya, tapi aku sama produser, sama penulis, sama para cast percaya bahwa ini tuh bisa jadi sesuatu yang penting dan sesuatu yang berharga tuh jadi sesuatu yang apa ya, kayak sekarang ini kayak lagi mimpi gitu rasanya, kayak lagi mimpi tapi bangun gitu di Plaza Senayan. Aduh, mimpi di Plaza Senayan ya. Tapi gitu maksudnya ya. Ada kalian. Karena benar, karena waktu aku pertama kali kenalan sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko sama Teh Anggia Karisma, lalu diceritakanlah visinya Mas Studios gitu. Aku merasa kayak ini sebuah pintu untuk menghadirkan karya-karya penting, cerita-cerita yang baik, yang hangat, dan aku dipercaya lewat medium animasi ini. Maka aku bilang, aku nggak pakai mikir dua kali, aku bilang let's do it gitu. Karena aku tahu film animasi di Indonesia perlu ada, dan kalau memang kita pengen bikin film animasi di Indonesia dengan benar, dengan baik, aku bilang ini perlu banget banyak orang. Ini perlu banget jadi karya kolektif gitu. Dan Visinema kan selalu menghadirkan cerita-cerita dan udah sangat hebat sekali dalam bikin film ya. Jadi aku bilang animasi itu juga film. Kalau kita bikin film animasi, maka mari kita lakukan ini seperti kita membuat film gitu. Jadi proses development ceritanya seperti mendevelop cerita film, terus aku butuh didampingin oleh produser film, editor film. Bahkan tadi kalau teman-teman lihat di video-video para kreator ada wardrobe. Iya, tadi aku baru mau menyinggung itu, sampai wardrobe-nya dipikirin ya, si Don ini ya. Betul, ada wardrobe stylist, ada production designer gitu. Dan mungkin nambahin juga kalau tadi kalau Vinanya gimana caranya bikin ceritanya dekat gitu ya. Selain kita juga berkumpul, berbagi cerita gitu sesama kreator untuk mengingat lagi apa aja memori baik atau bahkan memori yang kurang mengenakan dari masa kecil kita untuk kita bisa ceritakan gitu. Kita juga mencoba mengingat-ingat lagi gitu dunia yang waktu itu kita hidupin itu seperti apa gitu. Nah, makanya aku bilang aku juga butuh nih production designer supaya cerita Jumbo ini walaupun bentuknya animasi, walaupun karakternya gemes-gemes, warna-warni, tapi kita harapannya adalah ketika teman-teman nanti lihat itu cerita Jumbo di layar, semua yang ada di layar itu bisa teman-teman kenali. Tadi Kak Ovelia langsung tahu, itu ada gerobak cendol gitu kan, ada telepon umum, ada apa gitu. Nah, itu hal-hal yang kita juga pengen input di film Jumbo supaya teman-teman tuh sadar bahwa cerita ini benar-benar hadir dari kami untuk semuanya gitu, yang juga pernah mengalami menjadi anak-anak, terus untuk keluarga semuanya gitu. Jadi perasaannya dari film pendek ke sini aku kayak belum bangun gitu, kayak masih harus nyubit ya. Bentar lagi tayang. Luar biasa, terharu nih jadinya. Tepuk tangan dong buat kalian. Jadi wow banget ya Kak, kerja dengan lebih dari 200 kreator itu. Apalagi yang aku tahu nih, ini cemil ya. Kalau yang aku tahu, correct me if I'm wrong, setahu aku tuh animator-animator Indonesia tuh banyak yang kerja untuk company di luar negeri justru kan. Karena memang gak ada wadahnya di sini seperti itu kan. Betul. Tapi ini jadi salah satu jalan untuk kreator lebih bersemangat, karena nantinya amin akan ada animasi-animasi berikutnya yang gak kalah kreatif di kedepannya. Amin, amin, amin. Tapi kalian kalau misalnya melihat di sini kan juga sudah hadir wajah-wajah yang di film kali ini, mohon maaf hanya suara ya. Mohon maaf nih, kerjanya kali ini baru kayaknya kaumnya nggak dandan ya. Karena ke studio mesti pakai lip tint ya nggak kelihatan soalnya. Simple ya. Kesannya simpel tapi sulit banget. Karena kalau aku lihat di sini juga pengisi suaranya ini adalah orang-orang yang bertalenta, banyak yang punya latar belakang mungkin bisa bernyanyi, bahkan musikal juga Queen di sini. Nah, gimana sih menyatukan semuanya dan membuat semuanya tuh jadi oke dan bagus? Iya, karena aku percaya karakter-karakter di Jumbo ini sebenarnya udah hidup sebelum kita tulis. Mereka tuh ada gitu. Nah, aku merasa sama produser bahwa kita juga membutuhkan aktor, karena kan memang kita mau bikin film ya. Jadi aku bilang kita bikin film animasi ini juga harus melibatkan aktor, orang-orang yang memang punya skill peran gitu. Dan bahkan untuk nama-nama baru seperti yang aku perkenalkan, Prince Putra ini adalah film layar lebar pertamanya. Film layar lebar pertamanya
pertamanya dan dia juga udah lama banget pengen acting gitu ya. Terus pertama kali ketemu aku langsung dalam satu degupan jantung tuh ya ini dong, aku langsung tahu. Terus dan mungkin seperti teman-teman lihat tadi di trailernya udah 3 kali diputerin ya. Dengan antusiasnya Don bilang aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Jadi memang musik dan lagu itu menjadi salah satu hati yang sangat penting dalam ceritanya film Jumbo gitu. Makanya kita juga mencari kolaborasi dengan talenta-talenta yang juga bisa bermusik, juga bisa bernyanyi, punya background musikal juga gitu. Aku satu waktu melihat video Queen Salman lagi main ukulele nge-cover sebuah lagu dari kartun favoritku judulnya Steven Universe. Terus aku kayak sama, kalau ini 2 kali jantung sih, ini Mary gitu. Sekali kali 2 kali. Terus ya itu jadi kenapa kita libatkan semua bentuknya kreator ya gitu, karena film animasi ini banyak sekali unsurnya yang membuat ceritanya tuh sangat spesial gitu, dari animasinya iya, dari desainnya iya, dari acting voice-nya iya, dari musiknya iya, dari lagunya, sampai Malik and the Essentials kenapa menurut kita jadi yang paling tepat untuk membawakan kembali Kumpul Bocah gitu ya, karena ini sesuatu yang harus jadi karya spesial untuk semua orang. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Tapi kalau boleh merangkum sedikit dalam 1 kalimat, kenapa Jumbo ini sangat relevan dengan Indonesia? Karena filmnya banyak sekali membawa cerita dan nilai kebaikan yang menurutku penting untuk ditonton bersama anak, orang dewasa, teman, sahabat, saudara gitu, karena di dalamnya itu ada persahabatan, ada menepati janji, ada cinta orang tua, ada cinta orang-orang terdekat, dan ada petualangan yang hanya terjadi sekali seumur hidup kalian, yaitu masa kecil. Yeay, bener-bener deh, aku mau nangis lagi. Tapi jangan nangis dulu, kerja dulu, kerja juga buat keluarga. Oke, baik. Kalian terima kasih banyak. Thank you. Oke, nah berikutnya kita langsung menuju ke jajaran pengisi suara dari film animasi Jumbo. Di sini langsung saya mau menyapa yang sering dimirip-miripin sama aku, Bunga Citra Lestari. Kembar ya, kita kembar ya. Iya, aku warnain gitu juga nih. Iya, mungkin bisa dicoba ya, biar makin mirip. Makin mirip ya. Bunga Citra Lestari, ini gimana nih ceritanya, kan jadi ibunya Don di sini, yang mana kaunya sendiri juga seorang ibu ya kan. Terus ngisi original soundtracknya juga yang tadi di akhir-akhir kayaknya cuma beberapa lirik tapi wow, itu yang membuat mendung gitu kan. Gimana ceritanya, pengalamannya, perasaannya terlibat di film ini? Oke, yang pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua di sini yang hadir dari media dan teman-teman yang hadir dan semua yang ada di sini. Terima kasih udah hadir dan memberikan waktunya untuk menyaksikan pemutaran trailernya dari film Jumbo. Aku merasa bangga sekali bisa jadi bagian dari film Jumbo. Aku dihubungin sama Anggia ya, kayaknya waktu itu kayak ada film nih animasi gitu, terus jadi apa, jadi ibunya Don gitu, jadi ibu nih ceritanya tentang apa gitu. Terus waktu itu masih dengerin secara gambaran garis besar ceritanya seperti apa. Ya aku pikir ini ceritanya bagus, ada value-nya, kayaknya indah ya gitu. Tapi yang aku nggak sangka di saat aku take untuk vokalnya, melihat sedikit aja gambar waktu itu karena belum jadi, baru ada beberapa ditunjukin sama Rian yang waktu itu lewat Zoom kayaknya ya, yang kita masih masa pandemi gitu. Iya, lagi COVID waktu itu aku sama Anggia ya kalau nggak salah ngeliat itu, nangis lah aku. Nangisnya aku nggak ngerti, mungkin di satu sisi ada kebanggaan, wow Indonesia membuat anak karya bangsa membuat sesuatu seperti ini, walaupun itu kayak mungkin nggak sampai semenit yang ditunjukin sama aku ya. Terus ada beberapa pengisi suara yang emang udah ngisi suara duluan, terus aku gila, wow aku ngerasa ya dari perasaan aku sendiri ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang sebuah terobosan menurut aku, sesuatu yang kalau ada kalimat ini untuk kita, untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dalam diri kita, itu tepat. Jadi di saat menonton film ini tuh kita yang dewasa ini, I'm pretty sure relatable. Anak-anak pun menikmati karena relatable juga, dan somehow inner child-nya kita juga pasti relatable sama film ini. Jadi ini sesuatu yang indah dan aku tahu ini sesuatu yang dipikirkan
panjang dan matang. That's why membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan. Karena emang gak mau ngasih yang setengah-setengah. Semua di sini dari semua yang terlibat maunya ngasih 100% untuk film ini, dan aku harap ini bisa jadi sesuatu yang menjadi sebuah terobosan baru. Tiba-tiba orang berbondong-bondong menyaksikan film animasi karya anak bangsa. Itu sih menurut aku. I'm very proud to be part of it. Wah, gaungnya. Tapi kalau boleh diceritakan sedikit, mungkin ada tantangan-tantangan yang dirasakan, karena kan ini kalau isi suara ya, itu kan berbeda banget tuh sama nyanyi, sama acting gitu ya. Tapi ini juga pakai acting, tapi suara gimana tuh tantangannya? Mungkin menciptakan karakter Ibu Don ya gitu ya. Maksudnya di sini digambarkannya mungkin Ibu Don ini, kalau aku kan lebih kayak nyeleneh gitu orangnya. Kayak lebih apa sih gitu kan, kayak cuek gitu. Kalau Ibu Don ini kayak lebih caring karakter ya. Kalau caring sama anakku, of course aku caring ya, jangan salah tangkap ya teman-teman ya. Cuma secara karakter aku lebih cuek, lebih tomboy, lebih apa. Ibu Don tuh lebih keibuan, lebih wise. Jadi untuk menciptakan vokal yang menggambarkan itu sesuai dengan bentuknya, animasinya si Ibu Don sendiri itu lumayan brainstorming gitu, Mas, sama ada vokal director ya, vokal directornya sekaligus acting directornya juga acting coachnya juga untuk animasi. Jadi ada acting coachnya juga untuk nih intonasinya seperti apa, cocoknya seperti apa, dan kita kebetulan take-nya kan nggak bareng-bareng. Jadi ada yang udah take duluan, ada yang belum take gitu. Jadi kita harus bisa ngegambarin sendiri nih di kepala. Oh iya, ini nanti jawabannya bisa begini, bagusnya moodnya seperti ini gitu. Jadi sebuah pengalaman yang beda sama syuting film, tapi membutuhkan skill acting juga. Beda dengan bernyanyi, tapi membutuhkan skill untuk ngatur vokal juga gitu. Wow. Nah, jadi seru sih kalau menurut aku. Jadi challenging tapi seru, dan ya itu balik lagi ya. Aku nonton tadi nggak cuma Anggia loh yang nangis loh. Lihat trailer dua kali diputar, tiga kali aku nangis. Karena aku tahu banget kerja keras orang-orang di belakang layarnya seperti apa membuat ini gitu, dan kayak terharu, gila, bangga banget. Yang aku rasain sih bangga banget. Iya, aku pun bangga banget ngelihat Jumbo Don tadi pakai kaos telur ceplok. Aku langsung kayak, aduh, ini mah sarapan aku tiap pagi SD ya kan, tetap berprotein begitu. Ya kan? Pas Sehat 5 sempurna kan? Sehat 5 sempurna zaman dulu kan. Tapi kalau enggak, terima kasih banyak. Yes, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Prince Putira. Kamu gemes banget pakai itu kayak Superman. Ini Don tapi. Oh, ini emang Don kayak gitu ya, selalu pakai itu ciri khasnya ya. Dia bisa terbang loh tuh. Ih, gemes banget. Tapi untuk Prince sendiri ya, ini kan film panjang pertamanya Prince ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, gimana tuh tantangannya? Karena kan biasanya kalau kamu tuh nyanyi kan di depan penonton misalnya. Kalau yang ini tuh berbeda, tapi kamu juga ada nyanyi di adegannya juga, ya kan? Nah, gimana tantangannya, serunya, prosesnya? Boleh dong diceritain ke teman-teman media di sini? Halo semuanya. Halo Don. Terima kasih sudah datang. Kalau tantangan yang aku alami ada banyak sih. Yang aku alami ya lumayan banyak lah ya. Contohnya yang kayak tadi, aku harus nyanyi cuman sambil berakting. Apalagi ditambah aku saat itu susah untuk membayangkan karakter Don tuh gimana. Oh gitu. Ya. Jadi itulah yang jadi tantangan sendiri buat kamu ya. Jadi aku bingung gitu gimana caranya. Untungnya ada kalian sama Om Cicis bantu aku untuk mendalami karakter. Denger suaranya Don kayak gini aja kayak pengen nonton buruan deh, Jumbo deh. Sumpah tadi aku sempet kayak merem dikit, yang dibayangkan aku yang ini lagi. Maaf banget Prince. Aku merem dikit kayak, oh yang ini. Cocok banget gak sih suaranya sama Don? Aduh, gemes. Gemes banget. Tapi kalau tadi kita lihat di official trailernya dari film Jumbo, ini kan sosok Don itu deket banget sama omanya, ya kan? Karena kebetulan orang tuanya udah nggak ada, jadi dia deket banget sama si omanya yang hidup bareng sama dia. Nah, kalau kamu sendiri di kehidupan nyata, seberapa dekat kamu sama oma kamu? Sebenarnya kalau di kehidupan nyata, aku dari kecil
Uma dari mama dan papaku udah gak ada. Cuma jadi aku kayak sama bingung juga. Aduh gimana ya? Gak apa-apa pegangan sama aku. Mau manja-manja sama Uma, gimana? Sayang-sayang sama Uma, gimana caranya? Tapi ya sekali lagi ada Om Cicis dan kalian yang selalu datang. Om Cicis, makasih. Maaf ya Prince, aku bikin kamu bingung terus ya. Tapi kan di dalam film ini akhirnya kamu jadi punya oma, ya kan? Semoga itu bisa mengobati kerinduan kamu dengan oma kamu ya, Prince ya. Oke, nah lanjut lagi mungkin untuk Queen kali ya. Nih di sini sudah ada Queen. Boleh pengen TikTok kan jadinya ya. Queen. Halo. Boleh dong diceritain pengalaman kamu di film ini seperti apa? Soalnya aku tuh sempat diceritain sama Queen ya soal proyekan ini. Waktu kita gabung di proyekan sebelum ini ya. Nah, waktu itu Prince bilang katanya aku tuh lagi ada sebenarnya film animasi. Waktu itu suaraku masih kecil banget kata dia. Iya. Udah lama ya, 2021 aku. Iya, kan kalau sekarang kamu udah teenage kan, seumuran sama aku. Breaking. Nah, gimana nih pengalaman kamu di film Jumbo ini? Wah, pastinya ini pengalaman yang berharga banget buat aku. Luar biasa banget karena ini pertama kalinya aku ada di film animasi. Dan tantangannya tuh juga kan aku harus bisa menghidupkan karakter ini gitu, biar dia di film tuh bisa, wah ternyata ini adalah karakter Mary, suaranya kayak gini. Terus juga bedanya sama film biasa kan kita harus vokal itu penting banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita marah, kalau kita sedih, happy, itu tuh harus ditunjukkan lewat suara, bukan cuma lewat ekspresi gerak-gerik doang gitu ya. Jadi tantangannya juga ada. Terus aku juga bisa ketemu sama orang-orang yang semuanya baik-baik banget sama aku, banyak belajar juga. Jadi pengalaman yang berharga banget buat aku. Oke, siap Queen. Nah, kalau misalnya tadi kan kamu sempat singgung kamu jadi Mary, itu ada ya di situ ya? Mary. Nah, Mary itu seperti apa sih sebenarnya dia? Jujur Mary colornya tuh aku banget, aku suka banget sama Lilac, kayak udah Gemes, poninya mirip aku. bener-bener cantik, lucu. Terus dia juga kalau ngomong tuh lembut banget gitu ya, pokoknya. Terus dia kan juga datang dari dunia lain gitu ya, dari dimensi lain. Jadi dia tuh punya kekuatan super power gitu. Dia bisa berubah bentuk, dia bisa melayang tuh, kan dia terbang tuh. Terus dia juga bisa telekinesis, bisa memudahkan barang gitu. Dan di sini tuh dia ceritanya minta tolong Don sama teman-temannya Nurman, Mai buat bantuin dia biar ketemu sama orang tuanya lagi, karena dia terpisah sama orang tuanya gitu. Nanti nonton ya di filmnya ya. Ceritanya hangat banget. Aku tadi kayak trailernya kayak wah, suara kita yang ke 2021 ada di sini. Oh, jadi diambil 2021 ya suaranya? Betul. Ah, gemes sekali. Itu dia Queen Salma dengan Mary-nya. Ada semuanya. Iya. Kenapa? Oh, nyanyi juga ya? Ya benar, aku nyanyi sama Don. Oh, serunya tuh. Mary gemes juga tuh. Dia pakai gamis aku zaman aku ngaji waktu kecil. Aku kan TPA begitu, Mary. Iya, nanti kalau penasaran sama lagunya seperti apa, sabar, tenang, istighfar. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan coba kita spill ya lagunya ya. Oke, siap Queen, terima kasih banyak. Berikutnya di sini juga ada Graciela Abigail. Halo. Hai. Kalau kamu sendiri, kamu di sini jadi siapa sih? Terus gimana sih karakter tersebut? Aku di sini jadi Mae. Dan untuk Mae, dia tuh anak yang ceria dan mungkin untuk tone dan cara bicara dia tuh agak kebalikan dari Mary. Kalau Mary lemah lembut gitu kan, kalau aku tuh ceplas-ceplos asal ngomong gitu. Padahal kamu kayaknya soft spoken aslinya ya. Oh, enggak juga. Sama aku ya. Kita louder ya kan. Ya. Aku nggak apa, aku
mikirin suaranya Mae itu tuh nggak terlalu pusing karena kayak oh ini mirip sama aku jadi kayak Oh. Pas baca kayak, hah ini kayaknya keseharian aku mau ngomong gini deh gitu ya. Oke, seru banget. Terima kasih banyak, sayang Q. Berikutnya juga ada Yusuf Oskan di sini. Hai. Maaf kalau suaraku berubah ya. Santai banget, aman aja semua clear, keren. Nah, kalau kamu sendiri, kamu menjadi siapa di sini dan seperti apakah karakter tersebut? Kan dulu. Nah, sabar, istighfar. Karakter aku. Aduh, karakter ini dia ini orangnya santai, dia lincah. Namanya dulu. Nah, dia santai, lincah siapa? Yang mana? Gitu. Norman ini dia orangnya santai, dia lincah. Overall kayak aku orangnya chill guys gitu. Orangnya chill guys. Oh, yang mana? Yang mana yang paling kiri? Paling kiri. Oh, yang itu. Gemes banget. Kamu kenapa deket banget sama kambing di situ? Jangan bilang tahan katanya. Aku lupa 5 tahun lalu saya. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Belum. Oh, tenang, sabar. Maaf, siap salah. Dia ini orangnya santai, dia lincah. Ini kalau misalnya ada teman atau dirinya dia pasti oles dulu temennya. Kebanyakan kayak aku juga benar-benar persis kayak aku. Kemarin pas udah pengumuman mau tayang, aku rambut aku gondrong terus gini, terus gue liat, lah normalnya mirip sama aku ya. Terus aku aja, makasihnya, mirip gitu ya. Tapi pas udah kayak gitu, biasanya rambutnya potong begini. Sayang banget ya. Nggak apa-apa tuh mirip sama kambing nggak jadi. Nah, maksudnya kambingnya digabung yang satu. Bagus. Terima kasih banyak. Iya, kalau yang sekarang udah boleh ya. Terima kasih ya. Iya. Udah boleh ya. Aman. Terakhir di sini juga ada M Adia. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Selamat sore. Kalau kamu jadi siapa sih di sini karakternya? Terus gimana karakternya si yang kamu perankan itu? Perkenalkan, aku Muhammad Adiat, di sini berperan sebagai Atta. Atta ini Halilintar ya? Udah punya anak gitu ya? Atta ini dia karakternya orangnya tuh kompetitif banget. Jadi kalau ada permainan apapun dia tuh selalu pengen yang paling jago. Contohnya main kasti itu dia selalu pengen jadi yang menang. Dan dia ini suka gangguin Don ya.